Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Via Mutiara dengan NPM 2013031053 dan saudara Muhammad Agus Setion dengan NPM 2053031003. Kami di sini akan mempresentasikan observasi UKM yang ada di sekitar kami, yaitu dengan judul Kedai Kopi Besta. Tugas ini diperuntukkan untuk tugas akhir mata kuliah Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati MPD dan Ibu Prof. Dr. Erlina Rufaida MSI. Baik, kita ke pendahuluan. Yang pertama, kedai kopi sebagai manifest dari usaha mikro UKM telah menjadi ikon dalam industri kuliner yang semakin populer. Fenomena ini tidak hanya menciptakan sebuah tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga merupakan suatu bentuk seni yang menggabungkan cita rasa, kehangatan, dan keunikan seni. Dalam makalah ini, kita akan menjalani perjalanan observasi mendalam terhadap salah satu kedai bestari, yang mana namanya itu Kopi Bestari. Observasi ini tidak hanya untuk merinci kisah pendirian kedai kopi ini, tetapi juga melibatkan peran pemilik, Randy Saputra, dan bagaimana keinginan pribadi menciptakan warna tersendiri dalam setiap cangkir kopi yang disajikan. Kita ke latar belakang usaha. Berdasarkan pernyataan dari pemilik, beliau mengatakan bahwa usaha ini dioperasikan karena awalnya usaha dari kakaknya sendiri, dan beliau hanya meneruskan saja. Alasan mengapa membuka usaha ini, pemilik mengatakan bahwa kopi adalah produk yang disukai banyak kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua pun menyukainya, dan tidak mengenal gender. Dan menurut beliau, kopi itu adalah suatu hal yang unik, bisa menjual kopi adalah suatu hal yang keren, ucapnya. Sebenarnya basic beliau adalah dan passion beliau ini bukan menjadi barista, akan tetapi menjadi public speaking yang beliau tonjolkan. Beliau berkata ingin mempunyai studio radio dan menjadi penyiar radio. Deskripsi lokasi penelitian ini kami mengambil di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, di mana usaha kedai kopi Bestari ini berdiri pada 15 Juli 2019 atau sudah berdiri 2 tahun. Dan yang sekarang mungkin sudah 3 tahun ya. Dan kedai ini pun terletak di kawasan kuliner di dekat Pasar Tanjung Bintang, tepatnya di Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Tenaga kerja dan perkembangan kedai. Kedai Kopi Bestari sudah berdiri 3 tahun pada tahun 2023 ini, di mana banyak perkembangan mulai dari area dan fasilitasnya sudah cukup luas, mulai dari WC yang dahulu belum ada WC. Dia hanya menggunakan WC umum saja, tetapi sekarang sudah mempunyai WC dan sudah mempunyai area yang lebih luas. Yang awalnya cuma di bagian depan, sekarang dia sudah meluas ke belakang gitu. Sekarang pun beliau sudah mempunyai 2 karyawan, yang mana pada 2023 karyawan ini awalnya dia hanya mempunyai 1 orang perempuan saja dan bertambah menjadi 2. Sang owner pun masih tetap bekerja di usia owner sekarang 22 tahun. Beliau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena mempunyai minat dengan bisnis. Proses pembuatan produk di mana Bestari menggunakan alat tradisional ke modern. Alat yang digunakan alat manual dengan menggunakan energi manusia, tidak seperti cafe shop yang sudah memiliki merek dan sudah mempunyai brandnya sendiri, sudah menggunakan mesin yang sudah canggih, sudah menggunakan tombol saja. Lalu pemilihan kopi pun sudah termasuk kopi premium kelas cafe shop. Ada pula makanan-makanan ringan seperti ramen, kentang goreng, donat, brownies, dan sosis, dan lain sebagainya. Tak hanya makanan ringan dan kopi saja, masih banyak lagi minuman non-kopi seperti Teh Peach, Blue Ocean, minuman dengan teh telang dan menggunakan soda, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya,
kepada Saudara Agung dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemasaran dan metode pembayaran yang dilakukan oleh kedai kopi Bestari. Jadi yang pertama di sini mereka melakukan pemasaran menggunakan akun sosial media berupa dengan Instagram dengan username mereka _bestari dengan ada logo rumah. Jadi di sana mereka melakukan pemasaran berupa tentang produk mereka atau promosi yang berlaku pada hari itu. Oke, untuk selanjutnya mereka melakukan pelayanan dan mereka hanya melakukan take away only dan belum menyediakan layanan delivery. Kemungkinan di Tanjung Bintang juga belum terdapat ojek online seperti Grab, GoFood ataupun ShopeeFood dan yang lainnya. Dan untuk metode pembayaran, mereka dapat melakukan pembayaran berupa cash ataupun transfer seperti layanan QRIS. Oke, next. Untuk selanjutnya terdapat apa saja kelebihan dari kedai kopi Bestari. Yang pertama, mereka ini dapat dibilang unik dan personal. Kenapa seperti itu? Jadi keberlanjutan mendalam dari sang pemilik yaitu Pak Randy Saputra, itu mereka dapat menciptakan identitas yang unik dari kedai tersebut yang membedakan dari kedai kopi yang lain, seperti mereka menggunakan rumah mereka sendiri untuk membangun kedai kopi yang lain. Yang kedua, mereka ini dapat dibilang inklusif dan diversifikasi produknya. Jadi, diversifikasi menu yang tidak hanya mencakup varian kopi saja, tetapi juga banyak sekali minuman-minuman non-kopi dan makanan ringan untuk menciptakan daya tarik bagi berbagai kalangan, dan mereka tidak hanya fokus untuk menjual produk dari olahan kopi saja. Nah, untuk yang ketiga ini suasana yang hangat dan ramah sekali untuk pelanggan-pelanggannya. Jadi mereka ini fokus kepada pelayanan pelanggan yang ramah dan suasananya dapat dibilang sangat nyaman, dan mereka dapat menciptakan lingkungan yang mengundang pelanggan untuk datang kembali. Jadi kita datang ke kedai ini ada kemungkinan untuk datang kembali karena terdapat suasana yang hangat dan ramah sekali. Untuk selanjutnya ada mereka memanfaatkan buku dan permainan-permainan yang bisa dibilang sudah kekinian seperti main Uno dan yang lainnya. Jadi mereka ini sudah menyediakan buku dan permainan untuk menciptakan pengalaman kedai yang tidak hanya untuk sekedar meminum kopi ataupun meminum yang lainnya dan makan yang lainnya, tetapi juga mereka dapat memanfaatkan buku dan permainan sebagai agar tidak bosan saat di kedai kopi Bestari ini. Untuk selanjutnya, mereka ini mendapatkan lokasi yang sangat strategis dan ekspansi oleh fasilitas. Jadi mereka ini lokasinya dekat sekali dengan Pasar Tanjung Bintang dan memberikan aksesibilitas yang baik, ekspansi fasilitas dengan adanya WC dan penambahan tempat duduk yang untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan. Dan tidak mungkin juga kan ketika kedainya ramai tetapi tempat duduknya tidak memungkinkan, itu juga kadang bisa dibilang kurang. Tetapi di kedai ini insya Allah tempat duduknya juga lumayan banyak, dapatlah mencukupi para customer. Oke, untuk next yang terakhir ini, mereka ini melakukan pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Yang dari kita sudah bahas tadi, mereka pemilik ini mempunyai kesadaran yang terhadap keberlanjutan dan dukungan terhadap produk lokal untuk menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal. Karena mereka juga menggunakan kopi lokal juga.
Oke, untuk next ada dua kekurangan dari kedai kopi Bestari ini. Yang pertama, mereka masih dalam persaingan dengan kopi shop terkenal, karena banyak juga tidak hanya di Tanjung Bintang, di Bandar Lampung pun banyak sekali coffee shop ini yang sudah beredar di lingkungan kita. Jadi saingan mereka juga dengan kopi yang terkenal ini kemungkinan juga sudah banyak yang menggunakan mesin-mesin otomatis. Jadi dapat menjadi tantangan mereka yang masih menggunakan mesin yang tidak terbaru, walaupun juga harganya juga mahal tapi kita doakan semoga dapat menjadi pertimbangan dan inovasi dalam penyajian dan promosi untuk membedakan diri, dan juga dengan menggunakan alat yang mesin otomatis atau mesin yang terbaru dapat memangkas waktu dan menciptakan rasa yang mungkin dapat bersaing dengan pesaingnya di coffee shop lain. Untuk selanjutnya, konstitusitas pengelolaan, mereka harusnya memastikan adanya perencanaan, suksesi atau pengelolaan yang berkelanjutan agar kedai ini tidak cukup sampai di sini atau beberapa tahun saja, tetapi dapat terus berjalan meskipun pemilik mereka berada di situasi yang sibuk. Untuk selanjutnya ada upaya peningkatan kualitas dan pelayanan. Jadi mungkin Bestari Coffee ini dapat mengupgrade mesin yang dapat memudahkan mereka dalam proses pembuatan yang lebih cepat, dapat memangkas waktu dan mempunyai kualitas yang mungkin lebih baik, walaupun dan tidak tertinggal oleh coffee shop yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan bagi saya, usaha Coffee Shop Bestari ini sudah berdiri sejak 15 Juli 2019 atau sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, sudah lumayan cukup lama, dengan pemilik bernama Pak Randy Saputra. Jadi berdasarkan pernyataan dari pemilik, beliau mengatakan bahwa usaha ini dioperasikan karena awalnya dari usaha kakaknya sendiri, dan beliau juga hanya meneruskannya saja. Jadi usaha tersebut belum melakukan pajak, akan tetapi mempunyai planning 2 tahun ke depannya mereka akan melakukan pajak tersebut. Jadi praktik akuntansi yang digunakan oleh usaha kedai kopi Bestari ini menggunakan pembukuan yang manual, tetapi hanya memasukkan seperti pengeluaran kas dan pemasukan kas, tidak menggunakan perincian seperti pembukaan yang seharusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.